Berikut berita terhangat hari ini. Berbagai elemen masyarakat sambut Jokowi ke Malang dengan demo. Komunikasi UMM pamerkan hasil karya praktikum mahasiswa. Malang Digital Lounge, ruang ekspresi masyarakat di dunia maya. Hari ini Senin 1 Juni, saya akan mengisi pagi hari Anda dengan informasi yang hangat, menarik, dan inspiratif. Semua hanya di Good Morning Indonesia. Kita mulai berita pertama. Berbagai elemen masyarakat melakukan aksi dalam menyambut kedatangan Presiden RI Jokowi ke Malang. Mereka menuntut Presiden salah satunya untuk menuntaskan kasus Bank Senturi. Gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Malang Anti Korupsi menggelar aksi pada 20 Mei 2015. Aksi yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini dipusatkan di depan kantor Balai Kota dan DPRD Malang. Mereka membawa tuntutan untuk Presiden RI Joko Widodo antara lain penguatan lembaga KPK, dipecatnya Budi Gunawan dan Budi Waseso, dan penuntasan kasus Bank Senturi. Untuk Bank Senturi misalnya, sudah berapa lama kasus itu terjadi tapi belum ada ketegasan sama sekali dari pemerintah maupun penegak hukum selama ini untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Seperti itu contohnya. Malah akan meminta agar Jokowi lebih tegas dalam merentas kasus yang selama ini terjadi di Indonesia, terutama di Kota Malang dan Batu dan sekitarnya seperti itu. Tak hanya berorasi, aksi teatrikal juga dilakukan oleh massa dengan menggunakan topeng tokoh-tokoh yang menurutnya dekat dengan pemegang kekuasaan. Oke. Gimana respon para rakyat? Sepakat apa tidak? Dari Malang, Ade Chandra, Fandi Wijaya melaporkan untuk Outloud Media. Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang UMM kembali mengadakan komaksi selama 2 hari. Berbagai karya mulai dari jurnalistik, public relation, hingga audiovisual karya praktikum mahasiswa angkatan 2011 dipamerkan di halaman parkir UMM Dom. Laboratorium Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang tanggal 21 dan 22 Mei lalu mengadakan pameran karya praktikum mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2011. Berbagai permainan dan hiburan disajikan dalam pameran bertajuk Exhibition Night. Laboratorium Ilmu Komunikasi menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memberikan penghormatan atau penghargaan terhadap karya-karya praktikum. Seperti diketahui ada produk-produk dari praktikum public relation, produk-produk dari praktikum konsentrasi atau peminatan jurnalistik dan studi media, serta produksi audiovisual. Selain hiburan musik, suguhan musikalisasi puisi dan fire dance memeriahkan acara ini. Orang berkata, ini seonggok jagung ikan. Pameran kemudian ditutup dengan menyalakan kembang api bersama seluruh pengunjung pameran. Dan 3, menyalakan kalau tidak terbiasa semuanya. Kita semua pemirsa di sini. Tahun depan angkatan kita tahun 2012. Tunggu Exhibition 2012 ya, pasti lebih keren daripada tahun ini. Juga buat Ori Picture. Sukses ya acara Exhibition 2011-nya. dari Malang, Muhammad Zulfikar, Bagas Suryo, Fandi Wijaya melaporkan untuk Outloud Media. Kabar gembira untuk kalian yang suka berkumpul bersama teman dan kolega. Malang Digital Lounge atau Madilo hadir untuk melengkapi kebutuhan Anda untuk nongkrong bersama dengan akses internet yang cepat. Tak hanya untuk browsing, tempat ini juga digunakan masyarakat untuk berbisnis di dunia maya. Bertempat di Jalan Basuki Rahmat, Malang Digital Lounge atau Madilo
hadir untuk melengkapi tempat nongkrong yang ada di Malang. Dilengkapi fasilitas internet yang cepat, tempat ini menjadi sarana bagi bisnis muda ataupun komunitas untuk bertemu. Jadi di Malang ini tempat kumpulnya para kreatif, digital kreatif, Mas pelaku digital kreatif di Malang. Jadi Telkom itu berbaik hati menyediakan tempat untuk teman-teman yang di Malang ini yang kayak lebih konsen ke digital kreatif, kayak bikin website, game developer kayak gitu. Teman-teman fotografi juga biasanya ngumpul di sini. Terus yang suka bikin video di YouTube kayak gitu biasanya ngumpul di sini juga untuk program aja sih sebenarnya. Selain internet, Madilo dilengkapi dengan beberapa ruang pertemuan yang representatif untuk menunjang kegiatan para pengunjungnya. Madilo dibuka setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Madilo enak, nyaman, sama ya gratis. Internet ya rekomendasi lumayan lah ya buat kerja gitu enak. Dari Malang, Bagas Studio Adi, Abdul Jalil melaporkan untuk Outloud Media. Setelah ini akan ada informasi mengenai komunitas Musang Lovers dan perpustakaan Tamasya di Arena Car Free Day Malang. Selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Telkom Indonesia hadirkan keajaiban koneksi 100% fiber di rumah Anda. IndiHome Fiber untuk koneksi internet lebih cepat. UCTV untuk film yang lebih seru, bisa pause, rewind, bahkan playback hingga 7 hari. Telepon rumah lebih jelas. Telepon lokal interlokal lebih bebas. Telepon ke Telkomsel lebih leluasa. Dengan Melon, streaming dan download lagu lebih jernih. Mengontrol rumah dengan IndiHome View lebih aman, lebih tenang. Internetan lebih puas dengan Wi-Fi ID. Telepon dari telepon rumah ke luar negeri lebih lama. IndiHome 100% fiber untuk kenyamanan lebih di rumah Anda. Buat aku, kuliah itu tidak sekedar menuntut ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan social skill. Dari kampus ini aku bisa menemukan Indonesia dan dunia. Semakin bangga menjadi jas merah kampus putih. Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan komunitas turun tangan Malang membuka perpustakaan di Arena Car Free Day Malang. Meski sederhana, perpustakaan berkonsep Tamasya ini banyak diminati pengunjung CFD. Buku adalah jendela dunia, dan membaca adalah kuncinya. Inilah yang ingin disampaikan komunitas turun tangan Malang lewat gerakan perpustakaan Tamasya yang digelar di Car Free Day, Jalan Ijen, Kota Malang pada Minggu 29 Maret lalu. Komunitas yang beranggotakan sekitar 20 orang relawan dari kalangan profesional dan pelajar ini bertujuan mengajak masyarakat umum, terutama pelajar, untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat membacanya. Sesuai dengan tema gerakannya yakni perpustakaan Tamasya, kegiatan komunitas ini biasa digelar pada hari Minggu di tempat-tempat hiburan yang sering ramai dikunjungi masyarakat. Ini kegiatan kita dari Turun Tangan Malang namanya Pustaka Tamasya. Kegiatannya ya, untuk meningkatkan dan menumbuhkan minat baca masyarakat Malang pada umumnya. Ya, kegiatan kita di CFD, di alun-alun, di taman-taman, sama di tempat-tempat keramaian lah. Kita menyasar anak-anak muda, anak-anak kecil, dan segala usia sih sebenarnya buat membaca. Itu aja sih. Selain menghimbau masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat membacanya, komunitas ini juga sering mengadakan kegiatan yang berlangsung di sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang. Komunitas sosial yang telah tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan ini berharap
semakin banyak lagi orang-orang yang rela turun tangan langsung untuk perubahan yang lebih baik. Bagas Suryo Adi, Fani Puspita, melaporkan untuk Outloud Media. Masih di arena Car Free Day, ada laporan dari reporter Fani Puspita mengenai komunitas Musang Lovers. Kita simak laporannya. Oke, selamat pagi pemirsa. Pagi ini saya sedang berada di Car Free Day, tepatnya di Kota Malang. Hari ini masih jam 9, masih rame, masih banyak banget yang jajan, banyak yang jogging, banyak yang kumpul-kumpul. Salah satunya yang kumpul-kumpul adalah komunitas Musang Lovers Indonesia. Nah, di komunitas ini adalah tempat gathering para pencinta musang. Salah satunya adalah musang di belakang saya. Yang lagi merambat di sini adalah musang jenis pandan yang udah besar. Jadi baunya itu seperti pandan. Dan dia cara perawatan musang ini juga sangat mudah. Nah, untuk gabung di komunitas ini cukup datang aja, kita langsung tanya-tanya, dan langsung kita bisa menuju tempat gatheringnya ada di depan Museum Brawijaya, tepatnya mulai dari jam 7 sampai pukul 10 pagi ya. Oke, sekian laporan dari saya, Fani melaporkan untuk Outloud Media. Sesaat lagi, informasi mengenai Arboretum UMM akan hadir. Tetap di Good Morning Indonesia. Buat aku, kuliah itu tidak sekedar menuntut ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan social skill. Dari kampus ini aku bisa menemukan Indonesia dan dunia. Semakin bangga menjadi jas merah kampus putih. Telkom Indonesia hadirkan keajaiban koneksi 100% fiber di rumah Anda. IndiHome Fiber untuk koneksi internet lebih cepat. UCTV untuk film yang lebih seru, bisa pause, rewind, bahkan playback hingga 7 hari. Telepon rumah lebih jelas. Telepon lokal interlokal lebih bebas. Telepon ke Telkomsel lebih leluasa. Dengan Melon, streaming dan download lagu lebih jernih. Mengontrol rumah dengan IndiHome View lebih aman, lebih tenang. Internetan lebih puas dengan Wi-Fi ID. Telepon dari telepon rumah ke luar negeri lebih lama. IndiHome 100% fiber untuk kenyamanan lebih di rumah Anda. Tak banyak yang tahu jika Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM mempunyai tempat konservasi tanaman langka. Tak hanya tanaman, berbagai jenis hewan langka juga dimiliki di satu tempat bernama Konservasi Kampung Jawa. Dengan berakhirnya informasi tersebut, berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saksikan terus Good Morning Indonesia setiap hari pukul 7 pagi hanya di O Channel. Saya Ade Chandra Sutrisna bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Di dekat lapangan UMM gitu. Nggak tahu. Tahu sih. Arboretum, nggak tahu mas. Arboretum itu seperti hutan buatan. Yang saya tahu sih kayak budaya apa itu, merawat tumbuhan. Terletak di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang, Arboretum merupakan tempat konservasi tanaman dan hewan langka yang dimiliki UMM. Berdiri sejak tahun 2007, tempat konservasi yang terletak di samping Stadion UMM kini semakin diminati wisatawan yang datang ke Kampus Putih. Suatu kawasan yang berisi tumbuhan pohon untuk memberikan pendidikan. Ini ada 84 tumbuhan langka Indonesia. Di tumbuhan yang tegak besar ini ada tumbuhan langka semua. Gunanya kenapa? Itu agar kita bisa mengkonservasi tumbuhan-tumbuhan langka asli Indonesia. Karena kita itu punya kekayaan yang luar biasa, tetapi tidak banyak orang yang mengenal. Nah, sehingga kita kembangkan arboretum. Ini memberikan gambaran bagaimana
orang Jawa itu melakukan pelestarian pada pekarangannya. Itu yang tidak ada dilakukan sekarang. Nah, orang Jawa itu melakukan pelestarian itu dengan ada tanaman obat, ada tanaman pangan, ada tanaman pakan, bahkan juga ada hewan dan sebagainya. Sehingga dengan itu sebenarnya orang-orang Jawa itu sudah mandiri semuanya, mandiri pangan, mandiri pakan dan sebagainya. Termasuk pupuk itu disediakan di lingkungan. Makanya orang Jawa itu tidak lepas dari hewan. Orang Jawa mesti memelihara hewan karena untuk pupuk dan sebagainya. Nah, seandainya konsep itu terus berjalan, apalagi sampai diangkat pada tingkat nasional, kemandirian itu luar biasa seperti itu. Jadi kalau Anda suatu saat nanti Anda lihat ya, sudah lihat kunjungan kita terus tahun pernah menyentuh angka 7.000 orang dari kelompok SD, TK sampai dengan perguruan tinggi. Jadi mereka itu kalau kesini wisata ya belajar hewan, belajar tingguan, nanti ditambah di kampus kelompok tinggal. Sudah wisata kita sudah mantap banget, justru wisatanya yang berjalan dengan cepat sekarang. Pengunjung Arboretum tidak hanya dari mahasiswa UMM saja. Para pengunjung banyak yang berasal dari sekitaran Malang dan Jawa Timur, hingga pengunjung dari Kalimantan. Setiap hari mereka bisa menerima hingga 17 institusi. Dengan hanya Rp25.000, para pengunjung dapat menikmati seluruh paket wahana yang ada di Arboretum. Selama setahun, lebih dari 7.000 orang mengunjungi Arboretum, menyaksikan tanaman dan tumbuhan langka yang dimiliki oleh UMM. Sangat besar. Jadi ini karena tempat akademik ya. Jadi kalau lihat ukurannya, kemungkinan memang efek dari greennya itu tidak besar. Karena dia hanya 3.500 dibandingkan dengan Indonesia tentunya. Kalau dengan Indonesia sudah besar. Karena hampir setengah hektar, luasan umur 25 sudah cukup. Nah, dari segi green and clean dalam bentuk fisik itu memang jelas kurang besar dibandingkan dengan kota Malang atau Indonesia ya. Tetapi dari semangat dan pembelajarannya itu akan mengembangkan green clean di mana-mana. Jadi kita kembangkan memang konservasi ini nanti digabungkan dengan pendidikan dan wisata agar imbasnya itu membentuk sikap orang. Nah, jadi seperti kita lihat anak-anak TK dengan jumlah sekian orang, beberapa belajar tentang ini kan sudah cara penyebaran gitu. Kita itu kan memang berjuang di konservasi. Jadi kalau Anda mendengar ada konservasi penyu pacitan, itu yang punya kami dengan mahasiswa. Bahkan flying fox terpanjang Indonesia, 450 meter di Pacitan yang buat kami dan mahasiswa. Anda bisa lihat di YouTube nanti, flying fox terpanjang di Pacitan, itu yang buat kami. Kalau saya memang ingin mengembangkan ini lebih lagi, terutama menambah fleksibilitas. Dan kami mengumpulkan dana itu dari sekarang, bukan dari murah ya sekarang. Jadi dari kunjungan itu kita sudah bisa gunakan untuk para pemandu, para mahasiswa beberapa yang tidak istilah cukup enggak ya, tapi kita juga mengembangkan. Nah, kami memang ingin mengembangkan bahwa lebih ke arah ini, ke arah unsur pendidikan. Jadi nanti ke depannya hampir ada beberapa program beberapa. Ini juga tidak mencukupi pengobatan untuk semua orang, tapi sikap untuk pada obat itu yang akan berubah kemana-mana. Jadi pendidikan kami ke arah ini. Kita punya hal kecil, tetapi akan mengembang kemana. Daripada kita punya kawasan yang luas, tetapi hanya di mana itu saja, saya yakin tidak akan menyambung green itu.